Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi. Maaf nih, bre ya. Ya, kembali lagi mereaction animasi dari Bang Pin. Kok ini judul Pak ada video barunya ya? Judulnya gue kira masih perjalanan, karena udah perjalanan, ternyata judulnya udah judul baru ya, bre. Ini judulnya Kota Lembak Sur part 1. Jadi ini petualangan mereka mau ketemu si Alex ya, banyak banget rintangannya. Dan gue juga khawatir gimana kondisi teman-temannya si M yang didatangi oleh anggota peti mati, bre. Ya aduh, ini saya harap mereka kenapa-napa ya, bre ya. Oke, daripada penasaran langsung aja kita ke channel Bang Pin. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Bang Pin. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bang Pin. Dan juga masih official ya, bre ya. Semoga di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama. Dan langsung aja, bre, kita play. Langsung ditonjok sama si Artono. Tuh Artono, Valerio. Waduh, ini akan jadi masalah baru nih, bre. Ini dua orang dongok mana sih? Dari tadi gua tungguin, kenapa lu nggak Sherlock anjing? Lu berdua tuh ngerti nggak sih? Ini nih yang gua males banget sama dua orang dongok ini. Deket aja susah dijelasin, nggak nyampe otaknya. Apalagi jauh-jauh kayak gini, aduh. Ditambah gua nggak tahu lagi mereka ada di mana ya. Kalau gua tahu aja, gua yang nyamperin, sumpah dah. Males banget gua. Bentar. Itu siapa dah? Nah, anggota peti mati, bre. Tapi dari mukanya kok gua kayak kenal ya. Serem banget nih, bre. Siapa ya? Sumpah nggak asing banget, boy. Oke, bre, mudah-mudahan dicuekin aja. Mudah-mudahan dia juga nggak tahu penyamaran dari Artono ya. Artono lagi, Arto, bre. Nah, Apa-apaan mereka ini? Dari tadi gua ngerasa udah mukul mereka berkali-kali. Kenapa mereka kayak biasa-biasa aja? Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Gak. Ini bukan perasaan gua doang. Karena yang terjadi ialah sesuai dengan apa yang gua rasain. Gua bener-bener udah mukul mereka berkali-kali. Tapi kenapa mereka nggak ngerasain apa-apa? Sial. waduh, ini sangat repot kalau kayak gini, bre. Keselamatan teman-teman si Epin ini, aduh. Langsung, bre. Aduh, udah nggak bisa apa-apa kalau kayak gini, bre. Gua nggak bisa apa-apa lagi. Mereka ini sekuat apa sebenarnya? Kenapa mereka gak mempan dipukul? Dan sekarang gue gak tahu harus ngapain lagi. Walah. Selama di kota Lembak Sur, Epino, Artono dan juga Valerio, mereka terpisah satu sama Jauh lain. banget ya. Dan sialnya lagi, masing-masing dari mereka malah mengalami masalah di kota ini. Contohnya seperti Epino, yang ternyata berada di bagian dalam kota Lembak Sur. Di sana tempatnya pabrik para petinggi yang membuat kekacauan di kota Lembak Sur. Dan juga markas besar para pemberontak yang mau melawan petinggi-petinggi kota Lembak Sur. Lalu, apakah Epin akan terlibat? Repot juga, pasti terlibat. Epin lu nggak suka dengar-dengar kayak gini. Jadi gimana? Besok lu ngamen lagi? Iyalah bang, kan kita udah mau puasa. Kalau gua nggak ngamen, gimana nanti mau buka bang? Kalau dulu mah waktu ibu sama ayah masih di rumah, bulan puasa enak banget. Main seharian, pulang-pulang udah ada es buah, tinggal buka puasa aja. Gak harus kayak gini. Sekarang main aja udah Makin gak dewasa kepikiran, kalian Bang. akan makin memahami hal Ternyata itu. semuanya bakal baik-baik aja kalau masih ada ibu sama ayah. Gua tahu apa yang lu rasain, Bo. Tapi lu yang sabar ya. Mau nggak mau, gue harus bantuin anak ini.
Gimana pun caranya, Oke. gue harus cari tahu apa yang terjadi Enggak, sebenarnya sama Epin ayah dan juga ibu pasti si akan Panjul cari ini. tahu. Terus masalah di kota Lembaksur ini juga. Ya, seperti kata kakeknya, satu-satunya harapan mereka sekarang ada di geng kita. Dan sekarang secara kebetulan, geng kita ada di sini. Mungkin ini bukan secara kebetulan, tapi ini takdir buat kita. Jadi, mau gimana pun, gue harus bantuin si Panjul. Ya udah, besok gue temenin lu ngamen. Gimana? Cuma ya, lu tahu kan, suara gue ini bikin orang sakit telinga, Bu. Tapi better sih daripada gua bang. Gue main gitar aja nggak jelas, apalagi nyanyi. Makanya selama ini gue jarang banget dapet duit. Apalagi kayak tadi. Kayak mendadak gua bang. Udah tenang aja lu, besok kita ngamen lagi. Berarti lu mau tinggal di sini bang? Iya, gue sih mau, Bu. Gue juga nggak ada tempat tinggal. Ya, buat sementara aja sih. Ya udah, tidur bareng gua aja bang. Kena marah kakek lu dong, Ngo. Ya juga sih. Gimana ya? Gue tidur tempat abang lu aja gimana? Udah gila lu bang. Mau mati lu. Jangan. Orang-orang di sana tuh pada stres semua. Mereka brutal bang. Gue nggak mau nanti lu diapa-apain. Lah, lu aja berani kesana sendirian nganterin makanan iya. kan? Nggak diapa-apain. Apalagi gua. Ya gue mah adiknya si Dong. Mana berani orang sama gua bang. Ketua pemberontak itu abangnya gua bang. Oh, Si gitu. abang Dong. Takut semua orang sama dia. Nah makanya dia ngumpulin semua orang buat ngancurin orang-orang penting di kota Lembaksur. Biar kota ini balik aman lagi kayak dulu. Tapi gua nggak takut sama abang lu, PA. Nyari mati lu bang. Ini kakak perempuannya. Kasihan si Panjul. Harusnya umur segini bukan waktu dia untuk kerja keras kayak gini. Apalagi kan ini bulan puasa. Pasti dia pengen banget kayak buka puasa yang enak-enak, terus main sama teman-temannya. Apalagi mau lebaran kan. Siapapun pasti pengen banget punya baju lebaran. Iya. Harusnya gue yang kerja buat nyenengin dia selama Ibran ayah nggak ada. Udah beberapa tahun terakhir ini setiap mau puasa rasanya hambar terus. Coba kalau ada ayah sama ibu kayak waktu itu, pasti semuanya bakal beda. Oke. Kakek tahu apa yang kamu pikirin. Kakek juga tahu apa perasaan kamu. Tapi kamu yang sabar ya. Soal Panjul, biar kakek yang mikirin. Oke. Kakek juga nggak mau kalau kamu sama Panjul kenapa-napa. Kakek juga sebenarnya selalu khawatir sama Dong. Tapi kakek nggak bisa ngelarang dia. Dia ngelakuin semua ini demi kamu dan adik kamu. Dia juga udah janji bakal bantuin si Panjul. Oke. Jadi Ini kisah kamu jangan sedih sih bre sedih-sedih kalau lagi kayak ya. gini bre. Kakek mau kesana dulu, nemuin Panjul sama orang asing itu. Entah apa yang mereka obrolin. Emang abang lu sekuat apa sih? Sampai-sampai gue nggak boleh tinggal di sana. Oke. Ini Hebat fokus dia, lagi ke Bang. abangnya. Intinya lu jangan deket-deket sama dia. Bang Dong tuh serem banget orangnya. Dia juga pemarah bang. Kalian ini lagi ngomongin apa? Kayak dia bilang dia nggak takut sama abang Dong kek. Oh, kamu masih bahas soal ini sama Panjul ya? Ya gimana, kek? Saya juga pengen bantu-bantu. Siapa tahu ada yang bisa saya bantu kan? Udahlah, kamu gak usah nyari perkara juga di sini. Kamu pikir mereka itu orang-orang biasa? Enggak, mereka itu orang brutal yang emang kerjanya suka berantem. Kalau kamu ikut-ikutan, Nggak taunya Nanti itu mati preman kamu. sebelahnya tuh. Bang Dong itu terinspirasi dari Bang Baron bang. Makanya dia mau ngelakuin semua ini. iya, Baron, Niko Baron, Peter, Niko. Kijong. Mereka adalah orang-orang jahat yang baik. Emangnya kakek sekenal apa sih sama mereka? Ya, waktu kamu bilang kamu mau bantu-bantu, saya jadi inget sama mereka. Karena ya, mereka itu banyak banget ngebantu kota Lembaksur ini. Boleh ceritain dikit nggak, kek, soal mereka? Saya jadi penasaran. Oke, flashback kayaknya nih bre. Dia diceritain. Epin masih berada di pedalaman kota Lembaksur. Di sana, dia bertemu dengan kakeknya Panjul dan Panjul itu sendiri. Oke. Di sisi lain, Joleriu baru aja mencari masalah dengan memukul penjual budak, yang dimana ternyata lokasi dia berada tepat di bagian tengah kota Lembaksur. Oke. Di bagian ini banyak sekali para budak yang dijual. Di bagian ini juga ada sebuah laboratorium milik para petinggi di kota Lembaksur. Sampai saat ini, semua orang belum tahu apa fungsi dari laboratorium itu, Oke. karena nggak ada satupun orang yang boleh masuk selain orang yang berkepentingan.
kaget semua, bre. Siapa orang ini? Kenapa dia tiba-tiba mukul gua? Apa yang terjadi sebenarnya? Gua udah muak banget lihat mukanya. Heh, mampus. lu. Mampus. Bentar. Kalau gua nyelamatin mereka ini, gua takutnya nanti produk di tubuh dia malah mengancam nyawanya, malah meledak. Aduh, gimana ya? Woi, nyari mati lu ya? Waduh, gawat dah. Kalau ada Arto, pasti gua udah kena amuk ini. Ya juga ya, dia pasti marah. Nah, terus? Kalau gua bikin keributan, takutnya nanti samaran gua sama yang lainnya malah terungkap. Kayaknya untuk kali ini gua harus lari. Oke. Kasihan teman-teman gua. Pinter. Mereka udah capek-capek Pinter. nyamar. Nanti gara-gara gua berantem di sini, mereka malah ikutan ketahuan kan? Ya. Gua harus lari menyelamatkan diri biar gua nggak ketahuan ini mah. Jurus kaki 1000. Kabur dia, bre. Cepet banget pasti larinya. Setelah masalah Jolerio, Jolerio. ternyata Artono juga Artono. bernasib sama. Bedanya Artono selalu dengan pikiran tenang dan penuh hati-hati. Kali ini masalah dia benar-benar berbahaya. Dia berada tepat di depan kota Lembaksur. Dan saat ini juga pasukan dari organisasi peti mati sedang menuju ke arah sana. Woi, seremnya, bre. Mana mereka kuat-kuat lagi. Pakai ilmu kebal lagi. Siapa ya? Bawain daun Sumpah, kelor nih asem kayaknya, banget, bre. boy. Bentar. Itu yang pernah gua hajar sama Joler gak sih? Ya, bener-bener. Itu orang yang udah nusuk gua waktu itu kan. Oke. Dan juga udah ngejebak Epin sampai masuk penjara. Harusnya udah kita tangkep. Dan dia udah ditahan kan. Kok bisa-bisanya dia di sini ya? Waduh, apa yang terjadi sebenarnya? Bisa-bisanya dia nggak ditahan. Parah banget ini, woi. Oke, hati-hati. Artono, hati-hati Artono. Mudah-mudahan mereka nggak tahu penyamarannya Artono, bre. Jadi ke bawah Artono nih. Oke, dia masuk ke tempat itu. Kira-kira dia ngapain? Kayaknya gua harus ikutin dia dah. Agak bangke juga. Dia bisa keluar dari penjara semudah itu. Oke. Gak terima gua. Untungnya gua sekarang udah nyamar. Jadi dia nggak bakal tahu sama gua. Artinya, gua bisa cari tahu dengan mudah apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang dia lakuin di sini. Oke, hati-hati Artono. Aduh, udah habis, bre. Ini, bre, ya posisi yang paling berbahaya nih si Artono, bre. Kalau sampai ketahuan, waduh, bisa habis nih, bre ya. Aduh, dan Epin akan bakal mengamuk. Itu juga bisa membahayakan geng tak sedar, saudara tak sedar nih, bre. Waduh, ini ribet banget di episode ini, bre. Ya, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Mudah-mudahan teman-temannya Epin semuanya selamat. Si Beck juga itu selamat. Aduh, tapi ini kondisi temannya dan bapaknya itu, aduh, kacau nih, bre. Ya, kita tunggu aja, bre, ya gimana kelanjutannya. Oke, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap, keren. Mas Yul termenung menatap sepi perjalanan